Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat datang di Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan sistem endokrin kelenjar tiroid. Di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama ada anatomi, fisiologi, sintetis, dan sekresi hormon dari kelenjar tiroid. Anatomi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di anterior trakea. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15-20 gram pada orang dewasa. Kelenjar ini memiliki 2 lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Kelenjar tiroid divaskularasi oleh arteri tiroid superior dan vena kelenjar tiroid yang memiliki beberapa bagian inferior, media, dan superior. Vena tiroid superior akan mengalir ke arah vena jugularis superior. Vena tiroid media mengalir langsung ke arah vena jugularis interna, dan vena tiroid inferior mengalir ke arah vena jugularis interna atau vena brachiosephalika. Fisiologi sistem endokrin kelenjar tiroid. Fungsi hormon tiroid yang pertama, mengkonsentrasikan iodium sari sirkulasi dan membantu iodium. Yang kedua, memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan sel dan perkembangan tubuh serta metabolisme energi. Yang ketiga, membantu regulasi metabolisme karbohidrat dan lipid yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal tubuh. Yang keempat, mempengaruhi diferensiasi jaringan di dalam tubuh dan ekspresi gen. Yang kelima, merangsang konsumsi O2. Yang keenam, regulasi reaksi metabolik dan kecepatan metabolisme tubuh. Yang ketujuh, berperan dalam pembentukan asam ribonukleat atau ARN. Yang kedelapan, berfungsi mengatur pembentukan panas penyerapan usus terhadap glukosa. Dan yang terakhir, berperan merangsang pertumbuhan sel-sel somatis dan memiliki peran dalam perkembangan sistem saraf pusat. Pada fisiologi sistem endokrin kelenjar tiroid, terdapat fungsi utama, yaitu untuk mensuplai hormon tiroid untuk pengaturan fungsi tubuh, seperti metabolisme dan penggunaan energi. Adapun hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ada 2. Yang pertama ada tiroksin T4 dan kedua ada triodotironin T3. Thyroid stimulating hormone TSH bertugas memberi perintah ke kelenjar tiroid agar mulai menghasilkan dan mengeluarkan hormon T3 dan T4. Selanjutnya ada proses sintesis hormon kelenjar tiroid. Pertama, penangkapan dan konsentrasi iodida. Sel folikuler tiroid menangkap iodida dari darah melalui transporter natrium iodida atau Na+E- porter. Iodida kemudian dipindahkan ke dalam koloid folikel melalui protein pendrin. Kedua, sintesis tiroglobulin. Tiroglobulin, protein besar yang mengandung banyak residu tirosin. Tiroglobulin diproduksi atau dibentuk di dalam sel folikuler, tepatnya di retikulum endoplasma atau RE, kemudian dimodifikasi di aparatus Golgi. Ketiga, oksidasi dan organifikasi iodida. Enzim tiroid peroksidase atau TPO mengoksidasi iodida menjadi bentuk aktif, kemudian mengiodinasi residu tirosin pada tiroglobulin, membentuk monoioditirosin atau MIT dan diiodotirosin atau DIT. 4. Pembentukan hormon tiroid. TPO juga mengkatalisis penggabungan 2 DIT menjadi tiroksin atau T4 atau 1 MIT dan 1 DIT menjadi triiodotironin atau T3 yang masih terikat pada tiroglobulin. Proses sintesis hormon tiroid ini sangat penting untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Selanjutnya ada mekanisme regulasi sekresi hormon tiroid. Sumbu hipotalamus, hipofisis tiroid atau HPT aksis,
hipotalamus melepaskan tirotropin releasing hormone atau TRH yang merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan tirotropin atau TSH. TSH kemudian merangsang kelenjar tiroid memproduksi dan mensekresikan tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3 sebagai sistem kontrol umpan balik negatif. T3 atau T4 menghambat sekresi TRH dan TSH agar kadar hormon tiroid tetap stabil dalam batas normal. Mekanisme regulasi sekresi hormon tiroid. Respon terhadap defisiensi atau kelebihan hormon. Jika produksi hormon tiroid menurun, misalnya akibat kerusakan kelenjar, sekresi TSH meningkat untuk meningkatkan produksi T3 atau T4 hingga normal. Sebaliknya, produksi hormon tiroid yang berlebihan atau pemberian dosis tinggi hormon tiroid menekan sekresi TSH, sehingga konsentrasi serum hormon tiroid dapat turun menuju batas normal. Fetus dan neonatus. Kelenjar tiroid janin mulai berfungsi sekitar 12 minggu gestasi dengan melonjakkan sekresi TRH dan hormon tiroid segera setelah lahir, kemudian menurun ke nilai dewasa pada masa pubertas. Adaptasi terhadap stres metabolik. Produksi T3 juga dihambat oleh keadaan puasa dan oleh beberapa obat, misalnya amiodaron. Penurunan T3 ini dapat menjadi adaptasi menguntungkan pada saat kekurangan nutrisi atau sakit berat, karena memperlambat pemecahan protein dan penggunaan energi untuk mempertahankan integritas jaringan. Semua interaksi kompleks ini menjaga konsentrasi hormon tiroid dalam rentang yang sempit untuk mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan normal. Produksi T3 di jaringan perifer. Sebagian besar T3 harian sebenarnya dihasilkan dari deiodinasi T4 di jaringan ekstratiroidal. Proses konversi ini menurun pada kondisi malnutrisi, cedera, atau penyakit kronis seperti kanker serta gangguan hati, jantung, dan ginjal. Kehamilan. Sekresi hormon tiroid meningkat. Wanita dengan defisiensi tiroid biasanya memerlukan dosis hormon yang lebih tinggi selama hamil. Kemudian ada penuaan. Pada orang tua tidak terdapat perubahan bermakna pada kecepatan sekresi hormon tiroid dibandingkan orang dewasa muda. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem endokrin kelenjar tiroid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.